Bapak tidak ada di rumah, sedang tugas, maka kamu gak terlalu dekat dengan ayah. Dan Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera. Rasanya permenungannya sudah selesai. Sudah tadi disebutkan di sana. Saya Romo Eko, terima kasih kepada Romo-Romo CM yang mengundang saya dalam rangka 100 tahun CM hadir dalam pelayanannya. Dan hari ini saya diminta berbicara tentang keluargaku adalah surgaku. Saya waktu diminta tema ini, keluargaku adalah surgaku, biasa. Tapi rupanya menjadi aneh, menjadi luar biasa karena Romo-Romo CM ini menambahi di bawahnya. Keluargaku adalah surgaku, apakah ini ilusi atau realita? Apakah ini palsu atau beneran? Kenapa saya pikir, kenapa Romo-Romo CM pakai kayak gitu ya, ilusi dan realita? Saya baru oh iya, saya baru tahu kalau Tuhan memberikan rahmat pada Anda, uang di keluarga Anda, itu baru rejeki, belum berkat. Tapi kalau uang itu keluar dari saku Anda untuk memenuhi keberadaan rumah lansia CM, itu baru berkat. Jadi Tuhan memberkati Anda, itu ilusi, itu ilusi. Tuhan baru memberkati Anda kalau Anda membagikan apa yang Tuhan berikan kepada CM melalui kantong Anda. Setuju? Bagus. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau orang berkata, aku ngarah kemana ini? Depan, sana, apa sana ini? Komputernya di mana? Bukan. Oh sono ya. Oh ini. Terima kasih Mas. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat ilusi dan realita. Keluargaku adalah surgaku. Saya mau mengatakan sama. Kalau kita berpikir bahwa keluargaku adalah surgaku, itu ilusi, omong kosong, bohong. Karena yang terjadi, Romo, hidup bersama dia itu musibah, Romo, musibah. Pagi, siang, malam. Apalagi konon, para suami itu konon. Makin lama, makin budek kalau mendengar suara istrinya. Betul Pak? Betul. Tapi kalau mendengar istri orang lain, enggak budek. Gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu ya. Karena hidup dengan Anda. Gitu ya. Jadi ilusi keluarga surgaku kalau dua-duanya diem saja. Apakah menjadi pastor itu bahagia? Berkat dari Tuhan. Menjadi pastor itu tidak akan bahagia, tidak akan menjadi berkat kalau diem saja. Kalau tidak menikmati, sama Anda diberi rejeki oleh Tuhan. Nih, samcan hao cesen cing ping ha. Lalu Anda cuma ngeliatin doang. Apakah itu adalah kenikmatan? Tidak. Anda harus ambil, nikmati, baru ini menjadi berkat. Nah itu. Jadi orang pun sama. Orang bisa melihat keluarga itu surgaku kalau mau melakukan sesuatu. Kalau mau melakukan hal yang terbaik untuk pasangannya. Saya pernah seminar tentang hidup berkeluarga juga dengan Romo yang bekerja di komisi keluarga. Lalu Romo itu berkata, ibu-ibu ingat, harus selalu tampil menarik di hadapan para suami. Jangan roll di sini gitu ya.
Kelambine bolong-bolong, ambune pesing. Suami belenger, jeleh. Tolong ibu-ibu itu tolong, bagaimanapun harus maca, make up, supaya suami itu diberikan yang terbaik. Sudah kalau makin lama, makin tua, gak perlu terlalu lama, sebentar saja. Yang penting di make up. Terus setelah Romo itu selesai, saya bagian memberi renungannya. Terus saya berkata, Romo ini gak pernah jadi perempuan. Karena perempuan itu makin tua makin lama macaknya. Karena baru 2 menit pecah-pecah, tambah lagi 2 menit pecah-pecah lagi gitu ya. Saya pernah ngelihat encim itu pakai lipstik 5 menit bleler. Kayak vampir kata saya itu. Kata saya itu, Mbok Cim, pakai yang waterproof kata saya itu. Habis Romo, habis apanya? Ciennya. Meyo cien, kemana ciennya? Habis untuk sumbangan pada Romo-Romo CM. Oh ya sudah, enggak apa-apa kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, ingat, keluarga menjadi sebuah surga kalau semua mau berpartisipasi. Tidak bisa keluarga itu menjadi surga kalau cuma emaknya doang yang ribut, bapaknya doang yang ribut. Enggak. Karena hidup perkawinan seperti membangun jembatan. Dari sisi A, sisi B, nyambung. Begitu. Dan beratnya apa? Kalau kita mau membuat dua-duanya berusaha supaya punya keluarga yang baik, surga. Yang terjadi seringnya bukan bersatu, malah bercabang. Karena istri dan suami adalah 2 pribadi yang berbeda. Istri dari keluarga seperti apa? Suami dari keluarga seperti apa? Suami punya luka batinnya, istri juga sama. Suami punya cara ekspresi cintanya beda dengan istrinya. Dan bukan hanya itu, pria dan wanita pun sesungguhnya tidak cocok. Sewaktu pacaran, semua terjadi dicocok-cocokkan. Karena saya ingin supaya engkau menjadi belahan jiwaku. Dan setelah 5 tahun, 10 tahun, betul-betul terbelah-belah mereka. Pak, bayangkan, pria dan wanita beda sekali. Pria itu kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh pria? Diem, dia diem, meneng. Maka istrinya sotoy, langsung ngomong, papa punya masalah apa? Ngomong, bojomu ngomong, maturo, gitu ya. Lalu suami, apaan sih gitu ya? Nggak punya masalah gitu. Kelihatan punya masalah. Iya, saya tuh bermasalah kalau ngelihat engkau. Kan saya pernah ketemu bapak-bapak di Bandung. Bapak-bapak itu waktu makan-makan tiba-tiba neraktir kita. Dan pas neraktir, saya lihat dompetnya terbuka dan ada foto istrinya. Edan itu jarang banget. Biasanya yang saya lihat para Romo, foto ibunya, di baliknya mantannya. Tidak untuk Romo-Romo CM, tidak Romo CM. Romo CM di baliknya bukan mantannya, Suster Putri Kasih di situ. Untung OSC kagak punya susternya gitu ya. Lalu saya itu ngomong, Pak, saya kagum sama bapak. Bapak ini selalu kemana-mana bawa foto istri. Iya Romo, gila, sayang ya Pak. Bukan Romo. Kenapa? Romo tahu pekerjaan saya itu berat, penuh masalah. Tapi di saat masalah itu berat, saya selalu buka dompet. Lalu saya lihat, masalah berat saja bisa saya hadapi. Masa cuma kayak gini saya menyerah? Nggak, isah gitu ya.
Jadi Bapak Ibu lihat, pria selalu punya masalah akan menarik diri. Wanita beda. Maka tadi saya juga lihat di sini bapak-bapak itu pas nunggu masuk, apa yang terjadi? Diem. Campiro, boh. Besok por ini, bojo. Dipaksa, Lo ra iso ngelawan, modar aku yang ngelawan. Beda dengan wanita. Wanita itu kalau ketemu temannya, hai, semua dibahas. Persekutuan Anies dengan siapa? Si Jine Hashim langsung dibahas. Membahas romonya, membahas semuanya. Maka Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, kalau perempuan punya masalah, dia akan ngomong. Dan masalah Anda akan terdengar di Keuskupan Surabaya semuanya. Maka kalau perempuan itu selalu banyak temanya. Saya itu kalau dengan romo-romo banyak diemnya gitu ya. Setelah ngomong, menang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Dapat tema lagi, ngomong lagi. Kalau ibu-ibu tuh semua temanya penuh banget. Sehingga istilah saya selalu, di mana 2 atau 3 wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus tahu nggak akan didengerin sama wanita ngomong sendiri gitu ya. Jadi memang perempuan masuk dalam hidup perkawinan, perempuan akan banyak bicara, dan pria hanya mendengarkan. Saya waktu seminar di luar pulau, ketemu seorang bapak sudah hampir 30 tahun perkawinan. Dia mengikuti seminar. Terus saya tanya, Pak, sudah berapa lama hidup dengan ibu? 30 tahun Romo. Bagaimana Pak hidup dengan ibu? Langsung dia. Maksudnya berat Pak. Kenapa Pak? Ibu itu ngomong terus Romo. Azan maghrib aja ada waktunya Romo. Ibu itu kaset nggak pernah berhenti. Untungnya saya tidak pernah punya tip Romo. Istri saya saja khotbah ngejegur terus gitu ya. Lalu bagaimana? Ya sudah saya dengerin. Lalu ya lebih menderitanya saya selalu disalah-salahkan. Istri itu Romo adalah pribadi yang tidak pernah bisa salah. Maksudnya Pak, yai Romo, kalau suami salah, suami harus minta maaf kepada istri. Karena suami salah. Tapi kalau suami istri dan istri salah, istri akan ngomong begini, saya salah karena kamu kayak gini ya. Karena kamu kayak gini. Jadi kesimpulannya, kalau istri salah, tetap suami yang salah. Maka suami yang harus minta maaf. Jadi perhatikan di sini, seringkali apa yang terjadi bahwa pria dan wanita disatukan sungguh berbeda. Lihat dalam seksualitas pun sama. Bapak Ibu, saya baru baca buku tentang seksualitas, menarik loh. Kenapa saya baca buku? Bukan untuk saya praktekkan, tolong dengerin. Di buku itu tertulis bagus. Para selibat, para suster, ingat, para pastor selalu digoda untuk berhubungan kelamin. Selalu tergoda. Tetapi suami istri selalu digoda oleh iblis untuk tidak berhubungan kelamin dengan pasangannya. Maka tidak aneh kalau di meja konsultasi baru pernikahan 5-10 tahun sudah datang kepada Romo-Romo, saya sudah tidak mau begitu-begitu lagi. Sudah anak ada cukup, sudah. Lalu suami kemana Bu? Saya suruh jadi Romo saja ya, boleh ya? Silakan masuk CM, jangan OSC, CM saja. Gitu ya. OSC tidak menerima barang bekas, kata saya itu. Dan kenapa sampai seperti itu? Ibu itu mengatakan, saya merasa dipaksa Romo, saya merasa tidak dicintai. Suami saya itu begitu kalau udah ada nafsunya langsung Romo. Ya, ayo cepat mah, buka baju.
Dan di buku itu bagus banget Bapak Ibu, Bapak-bapak, saya ajarin ya. Istri Anda itu beda dengan Anda. Laki-laki itu onnya cepet, baru buka kutang nyangklek aja udah gitu. Siap menerkam siapapun, tak peduli itu pembantu. Ada gambaran yang menarik, suami itu seperti water fountain. Water fountain itu sekali ceklek langsung mancur. Tapi perempuan itu seperti sumur, harus ditimba pelan-pelan. Apalagi istri Anda, sumurnya dalam banget gitu ya. Jadi butuh waktu gitu. Maka istri saking nggak maunya selalu menolak. Nggak, udahlah, nggak perlu kayak gitu. Bahkan saking menolaknya apa? Baluri minyak kayu putih. Gitu ya. Dan lihat di sini, hal seperti itu pun menjadi kesulitan di dalam hidup perkawinan. Perbedaan. Dan seperti itu, kalau tidak kita mengerti, maka apa yang terjadi? Akhirnya kita mengambil jarak, males dengan pasangan, tidak mau lagi. Tidak terjadi jembatan kesatuan, malah apa? Bercabang. Maka bercabangnya hati-hati pada saat istri sudah tidak mau lagi dengan suami. Istri cari kegiatan, suami pun cari kegiatan yang membuat mereka tidak berlama-lama bersama-sama. Karena beberapa orang berkata, Romo, saya makin lama ketemu suami, ngobrol dengan suami, ujung-ujungnya bertengkar. Selalu marah-marahan. Seorang ibu bapak itu setelah rekoleksi dengan saya ngomong, tolong Pak jalan-jalan berdua. Ngobrol lah, ngobrol yang enak, ngobrol tentang apa. Perlu ngobrol lagi suami istri itu. Lalu mereka jalan di Pratista, di rumah retret kami. Tiba-tiba ketemu ayam lah mereka. Mi. Lalu si maminya berkata, apa? Mi, lihat ayamnya lucu ya. Lalu si bapaknya berkata apa? Iya, gendut kayak kamu gitu ya. Marahlah mereka lalu akhirnya. Jadi perhatikan, seringkali beberapa orang mau ketemu suaminya tidak ada energi lagi, tidak ada gregetnya lagi. Beberapa orang berkata, Romo kenapa ya? Saya kalau bersentuhan dengan suami saya kok nggak nyetrum ya? Tapi kalau dengan Romo paroki kok nyetrum ya Romo ya? Jadi hati-hati, ada apa ini? Ada apa? Bisa terjadi luka yang Anda simpan, kekesalan yang Anda simpan, kejengkelan yang ada di dalam batin Anda. Sehingga kalau namanya kejengkelan, jangankan ngobrol, ketemu aja sudah males. Sehingga beberapa istri itu kalau sedang bekerja di rumah, tiba-tiba mendengar mobil atau motor suaminya masuk, langsung berkata, si borokokok datang lagi ini. Jengkel lagi, mulai marah lagi, merasa tidak nyaman. Karena apa? Menyimpan luka. Kalau menyimpan luka, maka akhirnya bercabang. Daripada di rumah ribut terus, ya sudah pelayanan saja. Hati-hati. Pelayanan tidak serta-merta baik. Bisa terjadi ini adalah sebuah pelarian. Daripada ketemu suami yang kayak gini, lebih baik ketemu suami orang. Suami pun gak mau kalah. Akhirnya apa? Cari hobi, cari reuni. Maka saya suka aneh, reuni kok sebulan sekali? Itu kan aneh toh ya. Dan reuni, masa reuni duaan? Itu bukan reuni, itu cinta lama belum kelar-kelar. Jadi di sini kita perlu perhatikan bahwa dua pribadi yang disatukan Tuhan ini dulunya cocok, dulunya matching, tetapi di dalam perkawinan menemukan sebuah hal-hal yang tidak menjadi kelekatan. Nah, mari kita perhatikan seperti apa hidup perkawinan. Kok jadinya seperti itu? Saya tertarik untuk mengatakan di dalam hidup perkawinan, high expectation but low preparation.
Kita lemah. Bapak Ibu, ingat. Saya itu sebagai pribadi lemah. Ya, lemah. Tapi tidak hanya lemah, kita pun ada godaan. Kalau kita cuma lemah doang, tidak ada godaan, biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Tapi karena kita itu lemah dan ada godaan, maka bisa jatuh. Ingat, Adam dan Hawa. Hawa jatuh karena ada siapa? Iblis. Iblis. Tidak ada iblis, Hawa tidak akan jatuh. Maka kita ada godaan. Maka prinsipnya apa di dalam godaan? Kita lupa. Berhadapan dengan godaan, you kill the snake, don't talk with the snake. Matikan iblis. Jangan ngobrol dengan iblis. Anda ngobrol dengan iblis, jatuh. Hawa ngobrol dengan iblis dan jatuh. Maka Bapak Ibu ingat, dengan godaan hanya satu. Hindari, hindari. Saya pun suka kadang-kadang sebagai imam, toh para ibu ini datang ke pasturan tidak sadar bahwa imam ini masih pria sejati. Cuma belum terbukti. Datanglah ke pasturan, roknya pendek naik ke sini, ininya turun ke bawah. Ya Tuhanku Yesus. Saya pernah konsultasi dengan ibu-ibu seperti itu, bagaimana kata saya tuh. Saya akhirnya melihat ke atas gitu ya. Bu, begini Bu, kata saya tuh. Romol, tatap wajah saya. Iya, tatap kata saya itu. Saya jadi gagal fokus, kata saya. Jadi saya harus berani mengatakan tidak. Saya dalam konsultasi tidak pernah mau. Beberapa ibu-ibu, Romo tolong saya sedih, bisa dipeluk Romo? Enggak Bu. Kenapa Romo? Saya ketagihan. Kan memeluk dalam Yesus, gua beda, kata saya itu. Saya harus tahu jarak gitu. Tidak bisa. Pernah saya di rumah retret, saya sedang beres-beres, tiba-tiba seorang anak loncat ke punggung saya. Romo gendong ya. Kenapa? Kata saya, kelas 5 SD. Kenapa? Perempuan. Kenapa? Aku udah gak punya papa Romo, ingin ngerasain digendong papa. Oh ya, oke. Asal jangan mama kamu. Kenapa Romo? Hatiku berdebar-debar kalau mamaku. Jadi lihat, belajar untuk berani apa? Ngekat. Tidak bisa kita tawar-menawar dengan yang namanya setan. Kalah kita. Saya coba tanya di sini. Bapak Ibu. Apalagi ini pasangan suami istri dari kelompoknya tulang rusuk. Sudah berapa tahun menjadi tulang belulang? Menjadi suami istri. 45 tahun. Bapak punya tetangga? Jauh. Oh, rumahnya di hutan ya? Zaman sekarang tetangga itu tidak saling menyapa. Oh, tapi Bapak pernah ngelihat tetangga toh? Jarang. Susah kalau ngobrol dengan tokoh umat. Kita ngobrol dengan yang biasa saja. Bapak bukan tokoh umat toh? Bukan pastor paroki juga toh? Bukan. Bapak sudah berapa tahun? Ini istri Bapak? Iya. Oh, berapa tahun menikah? 20 tahun. Penderitaannya berapa tahun? Bapak punya tetangga kan? Nggak seperti itu, rumahnya di hutan. Bapak punya tetangga. Ada istri tetangga? Ada pasti. Bapak pernah melirik istri tetangga nggak? Jujur saja, tenang, jangan takut. Di pasturan masih ada kamar. Bapak bisa diselamatkan ke pasturan kami. Pernah ngelihat istri tetangga? Oke, bagus, terima kasih Pak. Bagus, jujur, ces dulu. Iya. Pertanyaan saya Pak, kalau ngelihat istri tetangga, kok makin lama dilirik makin cantik? Ini godaan apa tantangan? Tantangan. Dan tantangan harus dicoba ini. Hati-hati Bu, dirantai Bu ya.
Tapi kalau melihat istri tiap hari makin lama makin jelek, apakah ini godaan apa tantangan? Tantangan juga, bukan kenyataan. Yap, lihat. Di dalam kehidupan seperti apapun akan selalu ada godaan. Godaan. Kamu tertarik atau tidak? Kamu mau jatuh atau tidak? Dan ini tidak pernah bisa kita bernegosiasi. Tidak. Pada saat Anda, ya bolehlah, ndak apa-apalah, sedikitlah, hati-hati. Di saat itu Anda akan diterkam oleh iblis. Siapa di sini bapak-bapak yang belum pernah digoda oleh iblis? Jangan lupa Pak, sesama iblis tidak akan digoda. Kan ada tulisan, toh sesama biskota jangan saling menyalip gitu ya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya godaan, no. Selalu godaan. Dan perhatikan di sini, kita seringkali di dalam perkawinan terlalu banyak harapan. Wah, nanti hidup dengan dia enak, pasti saya nggak akan capek. Wah, pasti dengan anaknya ini sih hidupnya mewah. Saya dulu kan suami saya, calon saya memperlakukan saya seperti princess. Padahal apa yang terjadi, kenyataannya saya diperlakukan seperti pembantu, disuruh-suruh, gak dibela, gak didengerin. Maka kalau kita tidak mempersiapkan, sampai kapanpun hidup perkawinan kita hanya menjadi sebuah tragedi, hanya menjadi sebuah neraka dalam hidup kita. Akhirnya kalau perkawinan menjadi neraka, kita selalu berpikir, ya sudahlah, gini aja, gak apa-apa. Yang lain juga kayak gitu, ngapain harus repot, ngapain harus dipikirin, ngapain harus dipermasalahkan. Maka kalau saya tanya kepada bapak-bapak, Pak, bagaimana keluarga bapak? Ya biasa aja Romo, baik-baik, seperti itu. Lalu saya tanya ibunya, Bu, bagaimana keluarganya? Langsung litani penderitaan. Bapak ibu yang terkasih, bisa jadi lihat, bagi suami saya tidak masalah, bagi saya masalah. Bagi istri tidak masalah, bagi suami masalah. Bagi istri, mungkin istrinya kreatif, dia ada duit, dia mau beli apa? Televisi baru. Gue beli, nggak perlu ngomong sama suami, ada duitnya kok. Beli, sepertinya pinter, tetapi pada saat tidak berbicara dengan suami, suami merasa kamu sudah tidak menghargai saya lagi. Bahkan saya pernah, ini sebuah tragedi yang terjadi. Waktu Anda ingat zaman orang-orang senang naik sepeda. Saya pencinta sepeda, saya naik sepeda. Si bapak ini beli sepeda yang harganya wow banget, mahal, di atas 70 juta. Dan dia tidak berani bicara dengan istrinya. Karena kalau bicara dengan istrinya, pasti dia akan dihabisi. Lalu dia bawa sepeda itu dan si istrinya ngomong, "Wih, sepeda baru, murah. Berapa lu murah? Murah. Iya berapa?" Istri kan pokoknya kalau belum jelas dicecer terus Anda gitu ya. Pokoknya harus jelas, tanda terimanya juga harus ada gitu ya. Lalu suami berkata, 10 juta, cuma 10 juta. Wow, 10 juta mahal itu. Dia lupa bahwa tas Hermes dia ratusan juta. Mahal itu. Masa beli sepeda 10 juta, beli itu yang 1 juta gitu ya. 1 juta itu sepedanya ontel tadi gitu ya. Lalu akhirnya si suami aman. Suatu hari, sebulan kemudian, si suami pas kerja, istrinya kedatangan teman-temannya. Lalu si istri ini, si teman-temannya itu pada ngeliat sepeda. Wih, sepedanya bagus banget. Punya suami gua. Ih, bagus banget. Murah, cuma 10 juta. Masa 10 juta? Iya 10 juta.
gue bayarin 15 juta. Hah? Lu mau 15 juta? Hah. Yaudah, ambil. Sekarang ambil. Lu ambil. Ini terjadi, ini teman saya, Bu. Lalu dia 15 juta, yes, lu ambil sekarang juga. Bener? Ambil. Dia panggil supirnya, lu ambil. Dan kontan dia beri 15 juta. Suaminya datang, tiba-tiba dia, sepeda gua mana? Tenang pi, kita dapat cuan. Tenang, lumayan. Lu 2 juta, 1 juta untuk CM, sumbangan. Lalu si suami, lu jual berapa? 15 juta. Kan lu ngomong 10 juta. 5 juta dapat untung. Apa nggak hebat nih? Setelah itu dia datang kepada saya dan berkata, Romo, tolong doakan saya gitu. Pak, apa yang mau saya katakan? Jadi lihat, perkawinan menjadi sebuah tragedi kalau apa? Kalau semuanya tidak mau berbicara. Bapak Ibu, setiap keluarga punya masalah, setiap keluarga punya kesulitan. Mungkin yang paling sulit Anda hadapi adalah pasangan Anda. Anda hebat sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, punya perusahaan, yes, bisa dipimpin. Tapi pada saat harus berbicara dengan pasangan, tidak bisa apa-apa. Saya teringat seorang bapak pencinta motor besar. Tatonya itu naga, bro, naga. Tapi kalau udah diteriakin sama istrinya, langsung jadi cacing gitu. Istrinya, mau kemana lo? Pergi terus, sudah diam di rumah. Saya bakar itu Harley-nya. Iya, di rumah mah, di rumah gitu ya. Saya pernah makan sate dengan bapak-bapak. Istrinya langsung, Romo, makan Romo, terus Romo, enak kan, empuk terus. Suaminya itu baru 5 tusuk, udah diinjekin sama istrinya. Sudah kamu gitu ya. Lalu si bapaknya itu hanya jilatin bitingnya terus. Lalu saya tanya, Bu, kenapa kalau bapak nggak boleh makan banyak-banyak? Romo, nanti kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang susah. Terus saya, lah kalau saya, ya terserah Romo. Oh alah, kata saya pikir umat tuh baik, saudara-saudara gitu ya. Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam kehidupan kita menghadapi masalah. Lalu bagaimana kita menghadapi masalah? Bagaimana, apakah kita melihat masalah itu besar sehingga kita mengatakan tidak mungkin. Romo, sudah tidak bisalah saya dekat lagi dengan suami. Saya sudah tidak bisa mengampuni suami saya. Dia sudah mengkhianati saya. Saya sudah tidak bisa punya rasa ampun lagi, maaf lagi untuk dia. Saya sudah keras, saya sudah tutup. Ada. Sehingga apa? Perkawinan tidak menjadi anugerah. Perkawinan hanya berjalan, yang penting kita tidak cerai. Ini menyedihkan. Saya sedih kalau perkawinan itu suami istri, yang penting kita nggak cerai. Udahlah, mau ngapain lagi? Berarti apa? Anda tidak suka cita. Saya pernah ketemu seorang suster merayakan hari Kaul ke-50. Lalu saya tanya suster itu, suster, kalau nanti masuk surga, setelah di surga, suster mau jadi suster lagi atau mau jadi hidup berkeluarga? Apa jawab suster itu? Amit, aku gak mau jadi suster lagi. Ya ampun. Sampai segitunya. Berarti apa? Dia bertahan menjadi seorang suster tidak dalam kebahagiaan. Menyedihkan. Walaupun jubahnya putih, belum tentu hatinya suci, saudara-saudara. Walaupun jubahku hitam, sudah jelas kulitku hitam. Ada terluka. Saya sangat terkesan dengan ibu saya. Di saat ibu stroke, ibu saya sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Di saat ibu stroke, saya nemenin ibu di rumah sakit. Saya mencoba menghibur ibu. Di saat ibu tidak bisa tertidur, saya pegang tangan ibu dan saya berkata, Bu, ini tangan yang
ngajarin Eko loh. Ini tangan yang mandiin Eko. Ini tangan yang membuat Eko bisa jadi besar seperti sekarang ini. Dan saya sayang ibu. Ibu baik sekali. Dan hebatnya ibu sangat mencintai ayah atau suaminya. Dan saya sangat tidak mencintai ayah saya, alias suami dia. Saya banyak terluka sama suami dia. Saya tuh pernah ngomong pada ibu, bu, kalau di surga cari siapa bu? Jangan cari bapak, ireng, elik, nyebelin. Cari yang lebih putih bu, supaya anaknya lebih putih. Apa kata ibu? Ora, aku nggoleh bapakmu. Aku nggoleh bapakmu ki apik. Lalu saya berkata, enggak. Tapi lihat di sini, ibu bisa melihat bahwa perkawinan adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dipisahkan. Dia sungguh mencintai. Maka saudara-saudaraku, mari kita belajar melihat apa suami Anda, istri Anda, masalah Anda, seperti Daud melihat masalah. Anda lihat, Daud itu melawan siapa? Goliat. Dan kalau kita lihat Daud dan Goliat, kita perhatikan, mari kita lihat poin-poin pentingnya saja. Saya kan nggak akan baca yang penting. Jadi siapa? Filistin itu melawan bangsa Israel. Mereka ada di lembah. Ada di lembah. Jadi itu mereka berhadapan seperti ini. Mereka tidak mau menyerang, karena kalau menyerang, turun, naik lagi, itu capek. Maka mereka saling menunggu. Sehingga karena saling menunggu, akhirnya tentara Filistin memberikan inisiatif, yaitu apa? Perang 1 lawan 1. Karena di Filistin ada tentara yang jago yang bernama Goliat. Lihat, Goliat itu tingginya berapa? Tingginya 6 hasta. Kurang lebih 3,2 meter. 3,2 meter saudara-saudara. Bajunya 5.000 shikal. Bajunya itu berarti berapa? 57 kilo. Edan. Besar banget. Senjatanya, tombaknya 600 shikal. Itu berarti apa? 7 kilogram. Jadi secara perawakan Goliat tak terkalahkan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel dan Saul pun percaya bahwa Goliat tidak akan bisa dikalahkan. Maka mereka cemas, mereka takut. Dan lebih takut lagi apa? Si Goliat ini datang terus-menerus dari pagi dan petang 40 hari lamanya. Sama kalau kita punya masalah itu kita pikirin terus, dipikirin terus. Makin lama masalah itu makin besar. Coba perhatikan saja Bapak Ibu. Nanti malam ya, coba Anda tidur bareng-bareng. Ayo matikan handphone, kita bareng-bareng tidur. Tuh 2, 3, tutup mata Anda. Siapa yang akan duluan tertidur? Pasti suami. Dia udah langsung baru 2-3 menit. Itu sedang berkomunikasi dengan genderuwo, dengan kuntilanak gitu ya. Sedangkan perempuan, apa yang terjadi? Dia mikir, aduh itu sayur belum diberesin. Aduh pintu udah dikunci atau belum ya? Aduh utang di sana belum saya bayar. Aduh itu sale sebentar lagi, besok udah tutup, diskon. Semua dipikirkan. Perempuan itu hal kecil dipikirkan. Suami nggak pernah mikir, karena kosong otaknya. Lihat tuh perempuan, lihat, Anda mau pergi kemana-mana, siapa yang matchingin baju kalau bukan istri? Pakai ini. Kita sama, hitam, putih, sampai dalemannya pun semua dipikirkan. Karena apa? Wanita. Semua akan menjadi pemikiran dia. Maka perhatikan, kalau kita punya masalah, setiap hari kita pikirkan, setiap kita hadapin, maka masalah itu makin menakutkan.
Sama. Maka di saat Anda melihat suami Anda adalah orang yang susah, istri Anda adalah orang yang sulit banget untuk diubah, sampai kapanpun Anda akan melihat pasangan Anda susah. Susah Romo. Dia udah susah, nggak bisa. Udah nggak bisa dirubah. Sampai mati pun dia nggak bisa. Yang ketiga adalah apa? Siapa Daud? Daud itu anaknya Isai. Isai itu punya 8 anak. Lalu ngapain Daud harus pergi ke tempat perang? Daud itu seorang gembala. Dan dia ke tempat perang karena Isai ngomong kepada Daud, Daud pergi. Lihat 3 saudaramu, 3 kakaknya itu tentara. Dan pada saat Daud pergi, apa yang terjadi? Daud mendengarkan tantangan orang Filistin itu si Goliat. Dan Daud percaya. Daud percaya apa? Jangan seorang pun menjadi tawar hati. Sedangkan Saul dan orang Israel berkata, tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin. Bapak Ibu perhatikan, bedakan antara people of faith dan people of fear. Orang yang punya iman dan orang yang punya ketakutan. Orang yang punya ketakutan selalu melihat ketidakmungkinan. Gak bisa, gak mungkin. Tetapi orang yang punya iman, dia akan menghadapi bisa. Dan ingat, Daud ngomong seperti itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena Daud percaya Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Masa dia tidak akan melepaskan aku dari si Goliat? Jadi dia tuh sudah punya pengalaman. Allah tidak meninggalkan saya. Maka sampai kapanpun Allah tidak akan meninggalkan saya. Bapak Ibu percayalah, pada saat Anda menikah pun Allah menyertai Anda. Maka sampai kapanpun Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda. Sewaktu saya kecil, ditanya oleh ayah. Ayah berkata, kamu yang gede harap dadi apa kok? Aku harap dadi Romo. Kenapa saya ingin jadi Romo? Karena saya sejak kecil kalau misa, itu ayah ngajak anak-anaknya duduk di depan. Neng harap kabeh. Dan kita di depan. Dan ayah dan kita itu harus diem. Dengarkan. Dan Romo yang mimpinnya Romo Belanda. Ngomongnya gak jelas. Sehingga saya itu gak ngerti apa-apa gitu ya. Saya itu cuma ngomong apa sih. Nanti kalau tua saya gantikan gitu ya. Dan walaupun Romo itu khotbahnya ndak jelas, saya ngelihat ayah saya kagum saya. Ayah itu selalu kalau ngelihat khotbahnya Romo, sampai saya ngelihat, Edan ngerti kata saya itu. Sepulang ke rumah, saya itu tanya jalan dengan ayah, apakah ayah itu mengerti toh manggut-manggut mendengarkan khotbahnya Romo? Yora, aku kurang ngerti gitu. Lah kenapa manggut-manggut? Sopan. Mbek Romo ki sopan. Wah, sejak itu saya mau jadi Romo. Biar ayah tunduk pada saya. Dan waktu saya mengatakan saya mau jadi Romo, ayah langsung berkata, ndak mungkin kamu ini bodoh, ndak mungkin. Romo itu harus pinter. Seperti kamu nggak bisa jadi Romo. Biarin ayah. Nanti kalau saya jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengar doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh ya. Yang bodoh tuh panitia ngejar-ngejar saya untuk datang ke sini. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya ragu, ya saya bisa atau tidak, nggak tahu. Tapi saya jalani. Saya satu kelas dengan Uskup Bandung. Beliau pinter banget, pinter. Kalau kuliah dia selalu A, kadang-kadang B. Tapi kalau saya, maaf, selalu C. Dan konsisten C terus. Itu hebatnya saya. Uskup tuh enggak konsisten, A, B, saya C terus. Itu kebanggaan saya. Maka pas lulus pun, Uskup itu cum laude. Dengan pujian, saya cum miserere. Karena belas kasih dosen saya lulus. Saya suka kagum dengan Uskup, hebat.
Dia memang pinter sekali. Saya selalu iri dengan dia. Tapi suatu saat dia datangi saya. Lalu, Monsinyur, kata saya. Kok? Saya tuh suka bangga dengan Monsinyur. Apa sih, biasa aja gitu. Terus saya coba tanya, Monsinyur ini setelah jadi Monsinyur pernah ke Israel belum? Dia berkata, belum pernah kok. Hah, belum pernah? Iya. Kamu 4 kali Monsinyur. Lalu saya tanya balik ke Monsinyur pernah ke Vatikan? Ya sering kok, bolak-balik ke Roma. Ngapain Monsinyur? Rapat. Saya rekreasi Monsinyur. You see, Bapak Ibu, jangan pernah berkata anak-anak yang rankingnya 35 bodoh. No. Nih ranking 35. People of faith, you know. Dulu saya disia-siakan oleh ayah. Sekarang saya kalau datang ke rumah, ayah selalu minta nasihat pada ranking 35. Suatu hari ayah marah dengan adik saya. Dia berkata, kok saya jengkel dengan adikmu. Kenapa Pak? Dia tuh gak pernah datang ke rumah, gak pernah nelpon aku. Dia anak yang tidak tahu diri, tidak pantas, tidak menghormati orang tua. Bapak prodiakon, rendah hati, kata saya itu. Datang ke rumah anak, datengin. Masa bapak mendatangi anak? Romo yang ngomong, pergi. Bapak Ibu, 3 hari kemudian bapak pergi ke rumah adik saya. Dan adik saya merasa puhauise, ndak enak. Akhirnya ngunjungin adik. Sekarang itu bapak selalu dengan saya sudah mulai berdamai. Kemarin ayah saya itu kan mulai 79 tahun. Dia mengeluh, kok aku kira saiki wis tua. Ya jelas, kata saya itu. Aku wis budek, ra krungu. Terus aku golek hearing aids, alat bantu dengar. Aku tuku, edan, duwe to Pak, duwe. Terus aku tuku tak pikir ki murah. Lah piro Pak? 18 yuta. Hah? Tuku piro? Siji apa loro? Loro ini budek. Bapak ini budek kok keterlaluan, kata saya itu. Terus tak pikir ki ming 5 yuta 6 yuta. Loh, wong sisane gak arep nganggo apa? Untukku wis ra ono. Wis ompong. Aku arep tuku gigi palsu. Terus ya saiki tetep ompong, entek duitku. Ya wes Pak, tak tukokke. Beli apa kok? Gigi palsu. Weh, kamu punya banyak duit? Iya, tenang aja. Kita beli gigi palsu yang second ya Pak. Emang ada kok? Ada, orang meninggal kan gak dibawa gigi palsunya. Kita beli yang bekas orang meninggal gitu ya. Lalu bapak berkata, kamu kurang ajar ya. Dulu dilukai ayah, sekarang melukai ayah gitu ya. Oh tidak Pak, itu bukan luka. Saya percaya Tuhan memberkati saya. Lalu saya kasih uang bapak saya, cukup besar. Nih Pak, untuk beli gigi palsu. Pasti nggak beli second, yang baru juga bisa. Lalu bapak berkata, wih akeh tenan kok. Skondi, kolektor, tenang bae. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat di dalam pertempuran, maka Daud itu tidak memakai senjata apapun. Kenapa? Daud memakai Tuhan. Daud menghadirkan Allah. Daud percaya bahwa apa? You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Saya datang dalam nama Tuhan. Maka saudara-saudariku, bagaimana menghadapi? Saya mau nulisnya istri yang susah sebetulnya. Cuma saya tahu, saya masih di Surabaya, takut tidak bisa pulang saya. Karena dengan emak-emak itu jangan macem-macem. Saya sudah paling takut dengan emak-emak. Jangankan saya, polisi aja di Overboden ada emak-emak lewat, pura-pura nggak ngelihat polisinya. Nggak lihat gitu ya. Saya kalau udah ada emak-emak minta foto, nggak berani melawan saya. Foto Romo, foto. Ya.
Dan namanya emak-emak semua nempel pada saya gitu ya. Lalu saya berkata, pernah encim-encim gitu, nempelin semua. Cim, jangan nempel-nempel. Kata saya tuh, kata saya tuh. Tenang Romo, ini bukan payudara, ini lato-lato, kata dia itu. Terus saya lihat, oh iya payudara kan di sini, dia udah di sini, kata saya tuh, betul. Ibu-ibu jangan coba pegang, saya di mana ya, itu. Ada 3 hal yang ingin saya katakan. Pertama, Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan? Pertama, ingatlah, house to be home. Rumah itu akan menjadi surga kalau Anda merasa perkawinan itu anugerah Allah. Dia adalah pemberian Allah. Apalagi janji di dalam hidup perkawinan Katolik itu susah, berat. Saya pernah memberi retret para perawat dari Boromius, dari Akper Jakarta juga. Waktu itu Muslim. Lalu saya tanya beberapa orang, kalau menikah bagaimana? Maaf. Berdasarkan kesaksian mereka, Romo, Bapak Romo, mereka menanya, Bapak Romo, saya kalau mau menikah, saya mau cari yang Katolik. Kata saya, kamu mau merubah agama mereka ya? Tidak. Kenapa? Kok mau cari yang Katolik? Karena di gereja Katolik perkawinan itu sampai mati tak terceraikan. Bapak Ibu lihat, mereka saja melihat bahwa perkawinan monogami dan tak terceraikan itu mulia. Maka kalau Anda diberi berkat oleh Tuhan istri yang seperti itu, terimalah. Yang seperti itu dalam tanda petik ya gitu ya. Karena jangan lupa Pak, kenapa istri jadi seperti itu? Karena menikah dengan bapak. Coba menikahnya dengan Ariel Peter Pan, jadi Luna Maya dia. Jadi kalau pasangan itu adalah pemberian Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Maka dalam perkawinan gereja Katolik, kalau kita tahu bahwa itu berasal dari Allah, maka hiduplah di dalam dan bersama Tuhan. Tidak akan mungkin Anda bisa setia pada Dia kalau tidak bersama Tuhan, kalau tidak di dalam kekuatan Tuhan. Tanya para imam, tanya para suster, kapan imam krisis? Imam krisis pada saat meninggalkan doa pribadi. Kapan suami krisis? Pada saat dia jarang bertemu dengan pasangannya, jarang bareng dengan pasangannya, dia akan krisis. Dia akan mencari yang lain. Untuk apa? Memenuhi kekosongan dia. Maka kalau hidup perkawinan hanya di dalamnya ada luka, kemarahan, kejengkelan, Bu, Anda sudah merasakan neraka sebelum Anda masuk ke neraka. Maka nikmatilah. Saya itu sangat menikmati hidup imamat saya. Saya bahagia. Saya pernah ditanya oleh anak-anak, Romo kalau mati nanti mau kawin atau mau jadi Romo? Saya jadi Romo, tetap jadi Romo. Lalu si anak itu kurang ajar. Oh kalau gitu Romo ini homo ya? Kurang ajar kata saya itu. Saya normal kampret kata saya. Lah kenapa mau jadi Romo terus? Saya bahagia. Bapak Ibu ingatlah, menjadi Romo di gereja Katolik itu membahagiakan. Ibu-ibu datang selalu bawa makanan Romo. Ada sup baru saya buat Romo. Itu suaminya nungguin di mobil, diem aja terus. Gua yang cari duit, si Romo itu yang menikmati gitu. Jadi frater, bertahanlah. Yang kedua, mari kita lihat perkawinan itu anugerah Allah dan adat sebagai rahmat Tuhan. Yang kedua, saya ingin ingatkan apa yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Tidak ada keluarga sempurna.
Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi yang kedua adalah apa? Ampunilah selalu pasanganmu. Ampunilah. Berdamailah dengan kelemahan pasanganmu. Seorang ibu pernah ngomong, Romo, suami saya itu ya Romo, waktu pacaran ngobrol, kita terus ngomong terus. Senang cerita dia, apapun cerita. Tapi Romo setelah menikah, dia gak mau cerita lagi sama saya. Tolong Romo, nasihati suami saya. Saya datengin suami saya. Pak, kata ibu, bapak ini sekarang setelah menikah gak mau cerita. Kenapa? Si bapaknya ngedeketin saya. Romo lihat istri saya, wajahnya kayak mulut, matanya kayak mulut, hidungnya kayak mulut gitu ya, mulutnya doer. Bukan saya ndak mau cerita, dia tidak pernah memberi kesempatan saya cerita. Dia ngomong terus. Romo sendiri rasakan toh tadi pada saat ngobrol, Romo bisa ngomong? Enggak. Nah itu, Romo cuma 5 menit, saya seumur hidup. Bapak Ibu, ampuni. Maafkan. Jadi kalau istri Anda mulai ngomel-ngomel, hadapin dengan doa, Salam Maria, penuh rahmat. Hadapi. Jadi orang itu mengampuni berarti apa? Berani apa? Letting go. Karena kalau Anda tidak pernah mau memberi letting go, melepaskan kemarahan, kejengkelan, kekesalan, maka hidup Anda akan dipenuhi dengan apa? Kekecewaan. Anda akan selalu merasa hidup perkawinan saya berat, hidup perkawinan saya ini susah. Di saat Anda percaya bahwa hidup perkawinan Anda berat dan susah, maaf Bu, Pak, sampai kapanpun berat dan susah. Jadi hidup perkawinannya aja berat, apalagi suruh nyumbang, lebih berat. Maka nanti kita akan kelihatan, sumbangan akan ditulis di sini. Kalau sampai sumbangannya kecil, berarti yang datang ini para suami istri yang terluka batinnya. Bapak Ibu lihatlah, di dalam pengampunan itu lihat bahwa di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi hal kelemahan pasangan itu hal kecil. Ini hal yang tolong jangan dibiasakan ya. Istri itu mengeluh kepada pasangan selalu, Papa tuh ndak pernah ya inget tahun dan tanggal perkawinan kita. Papa tuh selalu nggak menepati janji. Halo, jangan pakai kata ndak pernah dan selalu. Pastikan suatu saat dia pernah juga. Ndak selalu kayak gitu. Jadi itu sudah kritik, itu sudah menyakitkan. Maka di sini lihat, kita belajar untuk berdamai dengan kelemahan pasangan. Tapi kelemahan yang tidak bisa kita ajak damai adalah apa? Perselingkuhan, judi, alkoholisme, dan kekerasan. Itu bukan untuk diterima, itu untuk dirubah. Jadi jangan sampai kamu dengerin khotbah Romo Eko, kan harus menerima kelemahan. Jadi kalau saya tertarik dengan banyak perempuan, itu kelemahan yang harus kamu terima. Datangkan suami itu pada saya, Bu, saya kasih pedang. Ibu Teresa berkata menarik, people ask me what advice I have for a married couple. Dan Ibu Teresa berkata, I just want to say to you, you must pray and forgive. Kita tidak akan pernah bisa memaafkan kalau kita tidak berdoa. Karena memaafkan itu bukan kemampuan kita. Memaafkan itu adalah kuasa Allah yang bekerja dalam hati saya. Saya mengalami pada saat harus memaafkan ayah saya.
Sampai saya menjadi imam 10 tahun, saya masih benci dengan ayah. Saking bencinya, kalau saya pergi ziarah, saya selalu cari liontin termahal untuk ibu. $500 pun aku berikan untuk ibu. Sampai saya selalu kasih hadiah. Ibu, liontin bagus, larang bu. Pirole, $500. Wih, larang tenan. Lalu bapak datang. Aku apa kok? Rosario pak ya, Rosario. Piro kui? $1. Jadi saking kecewanya, saya tidak punya hubungan dekat dengan ayah. Begitu sedihnya pada saat saya lihat album keluarga. Di album itu ada foto ayah gendong adik saya, ayah memangku adik, ajak jalan-jalan adik. Fotonya lengkap coy, 3 adik saya. Di foto terakhir ada saya bersama tukang becak yang sering ngantar saya ke sekolah. Sampai saya ngomong, bu, bapakku sing asli sing endi gitu deh. Ibu berkata, memang kamu waktu kecil bapak tidak ada di rumah, sedang tugas, maka kamu gak terlalu dekat dengan ayah. Dan ayah betul-betul tidak punya hubungan. Saya tidak pernah punya bayangan dipeluk oleh ayah. Tidak pernah, jarang. Dipukul sering. Maka pada saat saya berdamai, saya ngobrol, kita berkeluarga, sekeluarga retret. Lalu saya akhirnya terakhir berkata, "Pak, boleh nggak saya memeluk kamu?" Dan akhirnya saya peluk ayah. Begitu lama. Dan tiba-tiba ayah meneteskan air mata. Dan dia berkata, "Itu pelukan terindah kok." "Ya Pak, terima kasih." Dan semenjak itu, semenjak saya bisa mengampuni ayah, saya kagum pada ayah. Jadi orang tidak akan pernah bisa mencintai lagi kalau tidak bisa mengampuni. Dan yang terakhir adalah, saudaraku, apa? Relationship cannot grow without communication. Sehingga Bapak Paus mengatakan, meningkatkan komunikasi yang lebih pribadi antara pasangan membantu memanusiakan keseluruhan hidup bersama keluarga. Jadi kalau kita sudah bersama Tuhan, bisa mengampuni, ayo wujudkan komunikasi. Karena perkawinan itu bukan falling in love. Perkawinan itu walk in love, berjalan. Artinya apa? Nggak pernah selesai mencintai pasangan Anda. Jadi Bapak, bahasa cinta ibu harus dipenuhi. Apa bahasa cinta pasangan Anda? Mungkin ada bahasa cinta pasangan Anda yang ingin dipeluk, ingin disayang. Bagaimana bisa tahu bahasa cinta pasangan saya? Dengerin aja. Istri Anda selalu ngeluh apa? Kalau istri Anda berkata, "Kamu tuh ya selama perkawinan gak pernah ngasih hadiah pada saya." Oh, berarti dia itu butuh hadiah. Kalau istri Anda berkata, "Kamu itu ya sudah lama dulu waktu pernikahan muji-muji aku terus. Sekarang tuh gak pernah kamu muji aku, selalu menghina." Nah, pujilah dia. Nah, setiap pagi, "Mom, how great you are. Mom, how wonderful you are." Gitu ya. "Mom, how sexy you are." Walaupun bentuknya nggak jelas gitu ya. Ada seorang Romo di tempat kami, Romo senior. Dia walaupun sudah di tempat lansia, masih diantar makanan sama ibu-ibu. Kenapa? Karena Romo ini pandai memuji ibu-ibu. Jadi pernah ibu-ibu turun dari mobil, dia bawa babi kecil itu, cukyok itu. Lalu, "Romo," lalu pastor itu langsung dia sudah 80 tahun. Lalu dia mengatakan, "Ibu, aduh, makin lama makin ramping." Gitu. Padahal saya lihat, ya Allah, masuk pintu biara, 2 pintu harus dibuka, saudara-saudara. Terus saya berkata, "Di mana rampingnya?" kata saya. Lalu setelah ibu itu pergi, saya tanya, "Romo menipu umat, bohong. Masa seorang Romo senior memberi contoh yang tidak baik?"
Terus dia berkata, salah saya apa? Tadi disebut ramping, padahal gede seperti itu. Kok kamu lihat, saya ngomong sambil buka kacamata kok. Dan kacamata dia udah tebel banget gitu ya. Terus oh iya pasti blur kata saya itu. Beda dengan yang satu Romo. Satu Romo ini terlalu jujur, maka jarang dikunjungi umat untuk ngasih hadiah. Pernah ada ibu-ibu pakai tank top tuh, terus ini kelihatan tuh budelnya gitu ya. Terus Romo, terus pastor itu ngomong, ibu sabuknya lucu ya, gitu. Kok lubangnya cuma satu, padahal udel itu tuh gitu. Semenjak itu ibu itu enggak pernah datang lagi masih makanan. Jadi lihat Pak, carilah bahasa kasih. Apa yang membuat istri merasa disayang? Apa yang membuat istri merasa saya dihargai? Apa juga yang membuat suami merasa bahwa saya itu diakui, saya dihormati? Para ibu, di saat Anda bisa menghormati suami Anda, tidak merendahkan suami Anda, maka suami Anda akan lembut padamu. Itulah bahasa kasih. Hari ini kita pun akan memberikan bahasa kasih, saudara-saudara. Para pastor lansia bertahun-tahun sudah berkarya, mengabdi di dalam gereja. Kalau mereka sudah memberikan yang terbaik, sangat layak, mereka pun menerima yang baik juga. Maka kalau pastor-pastor kongregasi misionaris ini ingin membuat rumah lansia, kenapa? Karena kongregasi tidak mau para pastor-pastor ini merasa dibuang. Bapak Paus selalu mengatakan, jangan sampai orang tua dibuang. Orang tua adalah kebijaksanaan. Orang tua adalah sumber doa, sumber berkat. Maka kalau hari ini kita berkumpul untuk penggalangan dana bagi rumah lansia kongregasi CM, semua akan bisa terjadi kalau Anda memberkati. Ingat, itu masih rejeki yang di tangan Anda, belum berkat, saudara-saudara. Dan ingat, berkat semakin besar melimpah, makin banyak, itu berarti keluarga-keluarga yang hadir di sini memang adalah keluarga-keluarga yang terberkati. Maka Bapak Ibu, kita bersama-sama hendak memberikan apa yang terbaik untuk para imam yang berada di kongregasi CM ini. Kita akan saksikan para imam yang sudah begitu menghabiskan waktu, cinta, tenaga, dan hidup di dalam pelayanan. Mereka membutuhkan cinta kita semua.